Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almehika Putri Sabina dari HTN 3A dengan NIM 121300313. Saat ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan terkait materi yang ada di pertemuan keempat, yakni tipe dan bentuk susunan negara, serta materi dalam paper kelompok saya, yaitu tentang sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Pertama, yakni tipe dan bentuk susunan negara. Secara umum, tipe dan bentuk negara dibagi menjadi dua, yaitu kesatuan dan federal atau bagian. Kesatuan atau unitary state. Di dalamnya ada vertical management, di mana model lebih terpusat dan vertikal. Vertikal di sini maksudnya adalah meskipun negara, contohnya Inggris atau Jepang, berbentuk negara kerajaan atau kekaisaran, namun untuk bentuk negaranya sudah berbentuk kesatuan atau unitary state. Selanjutnya ada central representative model. Contoh negaranya yang bisa kita lihat adalah Swedia, Spanyol, dan Denmark. Lalu ada unification model, contohnya adalah Belanda, dan mixed model, yaitu negara Prancis. Karakter dari bentuk negara kesatuan yaitu memiliki hanya satu konstitusi dan berlaku untuk negaranya itu. Lalu ada satu pemerintahan di tingkat pusat, satu keluarga negaraan, satuan pemerintahan lokal yang berasal dari subdivisi pemerintahan pusat, lalu adanya dominasi dari pusat. Nah, kesimpulan dari saya adalah negara yang berbentuk kesatuan atau unitary state lebih dominan, lebih dominan pada pemerintahannya dibandingkan uh, dibandingkan negara yang berbentuk bagian atau federal. Jadi di kesatuan ini bentuknya sangat sentralistik gitu. Lalu yang kedua yakni bentuk bagian atau federal state. Di sini hal yang mendasari mengapa dibentuknya federal state atau negara bagian gitu adalah karena adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang akan membentuk federasi. Lalu adanya keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas karena ditambah tingginya rasa sensitivitas mereka terhadap ras, suku maupun hal-hal sensitif lainnya gitu, yang membuat masyarakatnya menghendaki adanya federasi. Karakter dan bentuk dari negara bagian atau federasi adalah terdiri dari beberapa negara bagian, lalu kedaulatannya bersifat ganda, serta pemerintahan federal dengan daerah bersifat hanya koordinatif atau kooperatif saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara federal itu sangat jauh berbeda dengan negara kesatuan atau unitary state. Negara federal lebih kepada pemerintahan pusatnya tidak terlalu dominan dan lebih desentralistik. Contoh negara yang menganut bentuk negara federal atau negara bagian adalah USA atau United States of America. Selanjutnya yakni pembahasan terkait paper kelompok saya, kelompok 3, tentang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam paper kelompok saya, yakni kelompok 3, membahas dimulai dari konsep perwakilan yang secara bahasa berasal dari Romawi kuno atau dari Latin klasik juga, yang memiliki makna mewujudkan. Lalu konsep perwakilan secara istilah dikelompokkan menjadi perwakilan formal, perwakilan deskriptif, perwakilan simbolik, dan perwakilan substantif. Selanjutnya, setelah membahas terkait konsep perwakilan, ada yang namanya fungsi legislatif. Terdapat dua fungsi utama menurut Miriam Budiarjo. Fungsi yang pertama adalah menentukan undang-undang serta membuat kebijakan, dan fungsi yang kedua adalah mengontrol badan eksekutif. Lalu, Hans Kelsen mengungkapkan, ia menyatakan bahwa fungsi legislatif itu lebih kepada pembentukan norma umum yang dilakukan oleh organ khusus, yakni lembaga legislatif. Selanjutnya, karena tadi sudah disinggung mengenai lembaga legislatif oleh Hans Kelsen, lembaga legislatif dalam KBBI adalah diartikan sebagai asal mula atau cikal bakal yang akan menjadi sesuatu. Lalu menurut Montesquieu, dalam Trias Politika, lembaga legislatif dideskripsikan sebagai wakil rakyat yang diberikan kekuasaan. Lalu menurut Miriam Budiarjo, menyatakan bahwa lembaga legislatif adalah sebagai lembaga pembuat undang-undang.
Bagaimana dengan kekuasaan lembaga legislatif di Indonesia? Kekuasaan lembaga legislatif di Indonesia itu sudah ada 3 gitu ya di Indonesia, yakni MPR, DPR, dan DPD. Di mana MPR memiliki salah satu wewenang yaitu mengubah dan menetapkan UUD 1945. Lalu ada DPR yang memiliki tugas salah satunya adalah merancang, membuat, membahas, dan menetapkan RUU. Dan ada lembaga legislatif DPD di mana salah satu tugasnya adalah berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya dalam paper juga dijelaskan terkait pemilu dan sistem pemilu. Pemilu pada dasarnya adalah sarana bagi masyarakat dalam menjalankan kedaulatan yang sesuai dengan asas-asas yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri adalah sebuah lembaga demokrasi untuk memilih anggota DPR, MPR, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden yang kedepannya akan menjalankan roda pemerintahan gitu. Sedangkan untuk sistem pemilu adalah sebuah metode yang digunakan gitu untuk pemilihan atau terkait pelaksanaan dari pemilu tersebut gitu. Asas dari pemilu seperti yang sudah banyak yang kita ketahui pasti atau sudah mendengar gitu, asas pemilu itu luber jurdil, langsung, umum, jujur, adil, dan bebas. Lalu kriteria memilih sistem pemilu dibagi menjadi 2, ada uh, elemen demokrasi dan keseimbangan, di mana di dalam elemen demokrasi mencakup diantaranya menciptakan parlemen yang representatif, lalu membuat pemilu yang mudah diakses dan bermakna, serta memberi peluang untuk konsiliasi, dan masih banyak lainnya gitu. Lalu untuk keseimbangan mencakup diantaranya pengaruh pemilih dengan perkokoh parpol, lalu kesederhanaan sistem dengan peluang yang berinovasi, lalu adanya solusi jangka pendek dengan stabilitas yang jangka panjang. Analisis atau kesimpulan dari saya, yakni konsep perwakilan sudah ada sejak Romawi kuno dan Latin klasik gitu. Memiliki makna atau arti sebagai mewujudkan, lalu seiring berjalannya waktu konsep perwakilan semakin modern gitu, dan akhirnya tumbuh atau lahirlah sebuah lembaga legislatif dengan segala teori-teorinya. Lembaga legislatif sendiri di Indonesia yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta tugasnya yaitu MPR, DPR, dan DPD, serta konsep lembaga legislatif sebagai perwakilan. Dan karena Indonesia menganut demokrasi, maka diperlukan sebuah lembaga dan sistem yang dapat mengakomodir pemilihan anggota legislatif tersebut. Maka dibuatlah pemilu dan sistem pemilu yang berdasarkan asas luber jurdil. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.